Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, beliau lahir di kota Khalid Rashid, Utah pada tahun 1191 Hijriah. Ketika berusia 2 tahun, ayah beliau meninggal dunia. Beliau pun kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibu dan kakeknya, yakni Sayyid Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri di kota Zisban. Beliau menuntut ilmu dari sejumlah ulama di zamannya, misalnya Al-Alamah Umar bin Zain bin Smith, Syekh Abdullah bin Smair, Habib Umar bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan Habib Alwi bin Saigaf bin Muhammad bin Umar As-Saigaf. Beliau memiliki murid-murid yang tersebar ke berbagai penjuru dunia, baik itu timur maupun barat. Mereka menyebarluaskan ilmu-ilmu agama dan tasawuf yang telah mereka pelajari dari Habib Hasan. Pernah dikatakan bahwa tidak ada seorang alim, pelajar atau sufi pun di Hadramaut yang tidak pernah belajar kepada beliau. Di antara murid beliau adalah Sayyid Hamid bin Umar bin Muhammad bin Saigaf As-Saigaf dan Sayyid Muhsin bin Alwi bin Saigaf As-Saigaf. Beliau dijuluki Al-Bahar karena kedalaman dan keluasan ilmunya. Ketika mempelajari kitab Mukhtasar At-Tuhfah langsung dari pengarangnya, yakni Syekh Ali bin Umar bin Qadi Baksir, beliau mengoreksi beberapa hal yang ditulis oleh gurunya sendiri, padahal usia beliau saat itu masih di bawah 20 tahun. Sewaktu beliau sedang menunaikan ibadah haji, Mufti Zubaid, yakni Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, meminta beliau untuk menulis sebuah risalah yang menjelaskan sifat-sifat salatnya kaum mukarrabin. Permintaan itu beliau kabulkan, dan ternyata risalah itu membuat kagum para ulama dan kaum sufi di Hijaz dan kota-kota lain. Habib Ahmad Al-Junaid bercerita bahwa beliau dan Habib Hasan berkunjung ke kediaman Sayyid Ahmad bin Idris, seorang yang sangat alim. Lalu Habib Ahmad Junaid membacakan kitab Ar-Rasyafat. Sayyid Ahmad bin Idris pun kemudian menjelaskan bait demi bait mengutip berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar kemudian membacakan karyanya sendiri, Sholatul Muqarrabin. Setelah Sholatul Muqarrabin selesai dibacakan, Sayyid Ahmad pun berkata, andaikan penulis risalah ini masih hidup, maka sepatutnya perut onta dicambuk agar segera dapat menyumpainya. Waktu itu, aku hendak memberitahu mereka bahwa penulis risalah itu adalah orang yang baru saja membacanya. Namun Habib Hasan mencegahku, kata Habib Ahmad Al-Junaid. Mungkin penulisnya hanya sekedar menyifatkan, tidak sungguh-sungguh mengalami apa yang ditulisnya, kata salah seorang murid Sayyid Ahmad bin Idris. Diamlah engkau, wadah hanya akan memercikkan isinya, kata Sayyid Ahmad bin Idris. Habib Hasan lalu berpegang teguh pada sunnah Nabi dan berusaha meniti jejak para salafnya. Beliau mengamalkan berbagai salat sunnah seperti salat sunnah rawatib maupun salat sunnah lainnya, mulai dari salat kusuf dan kusuf sampai dengan salat tahiyyatul masjid, mulai dari salat sunnatul wudu, duha 8 rakaat, awabin 20 rakaat, tahajud di sebahagian besar waktu malam, sampai dengan salat witir 11 rakaat di akhir malam. Semua ini beliau kerjakan dengan tekun, siang maupun malam, saat berada di kota maupun ketika bepergian, saat sehat maupun sakit. Sakit tidak pernah mengendurkan semangat ibadah beliau, apalagi tiba saat ibadah, beliau seakan sembuh dari sakitnya. Namun, begitu ibadah selesai dikerjakannya, beliau tampak lemah kembali. Beliau selalu mengerjakan salat 5 waktu dengan berjamaah. Beliau biasanya membaca setengah Al-Quran dalam salat tahajudnya setiap malam. Kadangkala seluruh Quran beliau khatamkan dalam 1 rakaat. Selama hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan puasa Daud, baik pada waktu musim panas maupun dingin, saat berada di kota maupun saat bepergian, ketika sehat maupun sakit. Di antara wirid beliau adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 90.000 kali dalam 1 rakaat.
Pernah suatu hari, seorang warga kampungnya melapor kepada beliau bahwa seekor anjing telah membuat onar, yang mana anjing itu memakan hewan-hewan kecil peliharaan mereka. Mendengar pengaduan itu, beliau pun berkata, "Anjing itu bertingkah demikian karena kalian menelantarkan dan tidak memberikannya makanan. Kemarikan anjing itu, lalu berilah makan hingga kenyang." Warga kampung kemudian membawa anjing itu ke rumah Habib Hasan. Mereka menempatkan anjing itu di dalam kandang dan memberinya makanan siang dan makanan malam. Habib Hasan menaruh perhatian besar kepada anjing itu dan setiap hari selalu menanyakan keadaannya kepada pembantu beliau. Cerita yang kedua, seusai salat Jumat di sebuah masjid di kota Shibam, tiba-tiba seekor burung yang masih kecil terjatuh ke lantai dari sarangnya di atap masjid. Melihat anaknya jatuh, induk burung itu menjerit-jerit. Keadaan itu begitu mengharukan Habib Hasan, sehingga beliau tak kuasa membendung air matanya. Dengan pipi yang dibasahi oleh air mata, Habib Hasan meminta agar jamaah yang sedang berada di masjid untuk keluar, guna untuk memberi kesempatan kepada si induk agar dapat dengan leluasa membawa anaknya kembali ke sarangnya. Cerita yang ketiga, pada hari pernikahan salah seorang putrinya. Sebagaimana ada di daerah itu, warga kampungnya mempersiapkan berbagai jenis makanan dan daging untuk makan malam rombongan. Ketika mereka sedang menanti kedatangan rombongan pengantin, Habib Hasan melongok keluar jendela. Di bawah loteng rumahnya, beliau melihat kerumunan orang. "Siapa yang berkerumun di depan pintu?" tanya Habib. "Mereka adalah kaum fakir yang menantikan sisa-sisa makanan malam," jawab salah seorang di antara mereka. Beliau lalu segera memerintahkan untuk mengundang dan menjamu kaum fakir miskin itu. Beliau diingatkan bahwa makanan itu dipersiapkan untuk rombongan pengantin dan mereka tidak bisa menyiapkan gantinya karena waktu yang sangat sempit. Namun beliau berkata, "Tidak apa-apa, hidangkanlah makanan itu." Mereka pun tidak bisa menolak permintaan Habib Hasan. Makanan yang semulanya dipersiapkan untuk menyambut rombongan pengantin, akhirnya diberikan kepada kaum fakir miskin. Pada waktu duha, hari Rabu 23 Zulqa'dah 1273 Hijriah, beliau meninggal dunia di Zi-Isban, lalu dimakamkan di dekat makam ibunya di tengah-tengah musalla yang terletak di samping rumahnya. Inilah kisah singkat Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.